Di kedalaman hutan yang lebat dan terpencil, terdapat sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pepohonan raksasa dan suara hutan yang menggema. Desa ini adalah tempat di mana cerita mistis dan legenda bersemi di antara penduduknya. Namun, di balik ketenangan desa itu, terdapat kisah yang menyimpan misteri yang menyeramkan. Sebuah legenda yang mengisahkan tentang manusia harimau, makhluk yang menjadi perantara antara alam manusia dan alam hewan, dan keheningan yang menakutkan di pedalaman hutan. Cerita dimulai pada zaman dahulu, ketika hubungan antara manusia dan hewan dianggap lebih dekat dan saling terhubung. Desa kecil ini diyakini menjadi tempat di mana kekuatan alam bersentuhan dengan manusia, menciptakan fenomena yang tak terduga. Seorang tokoh pribadi di desa itu, Pak Rukun, diyakini menjadi perantara antara manusia dan harimau setelah mengalami peristiwa aneh di hutan. Suatu hari, Pak Rukun tersesat di dalam hutan yang lebat ketika sedang mencari kayu bakar. Ketika malam tiba, dia merasakan kehadiran sesuatu yang ganjil di sekitarnya. Hutan ini tidak seperti biasanya, angin berbisik dan dedaunan bergerak tanpa sebab yang jelas. Pada suatu titik, Pak Rukun merasa seolah-olah dikelilingi oleh energi mistis yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Tiba-tiba, muncul harimau raksasa dengan bulu emas yang memancarkan cahaya samar. Namun, bukannya menyerang, harimau itu bersikap tenang dan damai di depan Pak Rukun. Terjadi pertukaran energi yang aneh antara mereka, dan Pak Rukun merasa bahwa dirinya menjadi satu dengan harimau itu. Sejak saat itu, ia mendapatkan kekuatan-kekuatan khusus dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Seiring berjalannya waktu, Pak Rukun menjadi seorang yang dihormati di desanya. Dia menggunakan kekuatannya untuk melindungi desa dari ancaman hutan dan makhluk gaib yang menghuni tempat tersebut. Penduduk desa menjulukinya sebagai Rukun Manusia Harimau, sebagai tanda hormat terhadap kemampuannya yang dianggap sebagai anugerah dari alam. Namun, walaupun memiliki kekuatan yang luar biasa, Pak Rukun tetap merahasiakan asal-usul kekuatannya kepada penduduk desa. Dia menyadari bahwa cerita tentang manusia harimau dapat menimbulkan rasa takut dan kebingungan di kalangan mereka. Oleh karena itu, Pak Rukun lebih memilih untuk menjalani kehidupan yang rendah hati dan membantu sesama tanpa mencari pengakuan atau pujian. Suatu malam, desa kecil itu dilanda oleh kejadian aneh yang menggetarkan hati penduduknya. Hutan yang sebelumnya penuh dengan kehidupan dan suara hewan malam tiba-tiba menjadi hening. Suara burung dan hewan-hewan lainnya lenyap begitu saja, meninggalkan keheningan yang menakutkan di malam gelap. Penduduk desa menjadi cemas dan bingung. Mereka mencoba mencari tahu penyebab keheningan tersebut, tetapi tidak seorang pun berani menjelajahi hutan yang sepi itu. Isu pun mulai menyebar, dan cerita tentang hutan yang ditinggali oleh makhluk-makhluk gaib dan manusia harimau yang mengendalikannya menjadi pembicaraan utama di desa itu. Mendengar desas-desus dan melihat dampak dari keheningan di hutan terhadap desa mereka, sekelompok pemuda yang penuh semangat memutuskan untuk menjelajahi hutan pada malam hari. Mereka yakin bahwa jawaban terhadap misteri keheningan tersebut berada di dalam hutan yang penuh dengan misteri itu. Kelompok tersebut terdiri dari Andi, seorang pemuda yang berani dan cerdas, Siti, seorang gadis yang penuh dengan energi positif, Joko, seorang petualang yang tidak pernah takut menghadapi tantangan, dan Rina, yang memiliki kemampuan supranatural yang diwariskan oleh keluarganya. Dengan senter dan hati yang penuh semangat, mereka memasuki hutan yang hening dan gelap. Semakin mereka memasuki hutan, semakin intens keheningan yang menyelimuti mereka. Ranting-ranting pohon yang menggantung seperti tangan-tangan raksasa menciptakan bayangan menakutkan di sekitar mereka. Suara langkah kaki mereka terdengar seperti gema di antara pepohonan. Tiba-tiba, mereka merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Suara bisikan samar terdengar di udara, membuat mereka merinding. Joko mencoba untuk memanggil dengan penuh keberanian, "Apakah ada yang di sini?" Namun, tak ada jawaban kecuali suara desiran angin yang semakin membuat suasana semakin menegangkan. Saat mereka mencapai pusat hutan yang semakin gelap, mereka dikejutkan oleh kehadiran Pak Rukun, manusia harimau yang selama ini menjadi penjaga desa. Pak Rukun keluar dari bayangan pepohonan, dan matanya yang tajam memancarkan cahaya yang samar.
Senyuman tipis terukir di wajahnya saat melihat pemuda-pemuda itu. Andi, yang menjadi juru bicara kelompok, dengan berani bertanya kepada Pak Rukun, apa yang terjadi di hutan ini? Mengapa begitu sepi dan hening? Pak Rukun memandang mereka dengan serius sebelum akhirnya memberikan jawaban yang penuh arti. Keseimbangan alam terganggu, dan sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di antara kita. Duduk di antara pepohonan, Pak Rukun mulai menceritakan kisah panjang tentang asal-usul manusia harimau dan kekuatannya. Dia menjelaskan bahwa manusia harimau adalah perantara antara manusia dan alam, bertugas menjaga keseimbangan di antara keduanya. Namun, ada kekuatan gelap yang mencoba mengganggu keseimbangan itu, dan itulah yang menyebabkan keheningan misterius di hutan. Pak Rukun memberitahu mereka bahwa makhluk-makhluk gaib yang terganggu oleh kekuatan gelap itu telah menciptakan keheningan untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas ketidakseimbangan tersebut. Dia menekankan bahwa mereka, sebagai manusia, perlu bekerja sama dengan alam untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu. Mengetahui bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki situasi tersebut, kelompok pemuda itu merasa bertekad untuk membantu Pak Rukun. Namun, ada satu syarat yang harus mereka penuhi, melakukan pengorbanan sebagai tanda keseriusan mereka untuk mengembalikan keseimbangan alam. Pak Rukun menjelaskan bahwa mereka perlu mencari tahu sumber kekuatan gelap yang mengancam keseimbangan di hutan. Hanya dengan menemukan dan mengorbankan sesuatu yang berarti bagi mereka, mereka dapat mengembalikan keseimbangan dan membawa kembali suara hutan yang tadi hilang. Dengan tekad yang diperkuat, kelompok pemuda itu memutuskan untuk membagi tugas dan menjelajahi hutan dalam upaya untuk menemukan sumber kekuatan gelap tersebut. Mereka menyusuri setiap alur, goa, dan sudut hutan yang belum pernah mereka jelajahi sebelumnya. Suara desiran angin dan bisikan-bisikan misterius menyertai setiap langkah mereka. Saat mereka mendekati pusat hutan, Andi, Siti, Joko, dan Rina tiba di sebuah gua besar yang menyimpan aura gelap. Di dalam gua itu, mereka menemukan sumber kekuatan gelap yang mengeluarkan cahaya aneh. Ternyata, ada sebuah batu berkilau yang diyakini memiliki kekuatan untuk menghentikan keseimbangan alam. Tanpa ragu, Andi mengambil keputusan berani untuk mengorbankan dirinya demi keseimbangan alam. Dia meletakkan batu itu di altar yang terdapat di dalam gua dan merasakan energi gaib membanjiri dirinya. Siti, Joko, dan Rina melihat dengan penuh kesedihan, tetapi mereka tahu bahwa pengorbanan itu diperlukan untuk menyelamatkan desa dan hutan yang mereka cintai. Setelah pengorbanan Andi, kekuatan gelap yang menyelimuti hutan mulai reda. Suara hewan-hewan malam kembali terdengar, dan hutan yang sebelumnya hening menjadi hidup kembali. Cahaya bulan menerangi pepohonan, dan angin bertiup dengan lembut. Pak Rukun, yang selama ini menyaksikan peristiwa itu dari kejauhan, tiba di gua dan melihat hasil dari pengorbanan itu. Dengan penuh rasa hormat, Pak Rukun membimbing kelompok pemuda itu keluar dari gua. Mereka merasa kelegaan dan kebahagiaan, meskipun duka cita masih terasa dalam hati mereka. Pak Rukun mengucapkan terima kasih kepada mereka atas pengorbanan yang luar biasa, dan dia memberikan amanat tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan merawat hubungan manusia dengan alam.